Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaji bersama kali ini tentang 5 fakta menarik tentang sosok Mbah Kiai Hamid. Berikut ini 5 fakta menarik tentang sosok Kiai Hamid Pasuruan yang disarikan dari kata pengantar Gus Mus berjudul, Kiai Hamid Bukan Wali Tiban, untuk buku biografi wali dari Pasuruan tersebut. 1. Kesan Gus Mus saat bertemu Kiai Hamid. Gus Mus mengenal secara pribadi sosok Kiai Abdul Hamid, ketika Gus Mus masih tergolong remaja, sekitar tahun 60-an. Ketika itu Gus Mus dibawa ayah Gus Mus, K.H. Bisri Mustafa, ke suatu acara di Lasem. Memang sudah menjadi kebiasaan ayahnya, bila bertemu atau akan bertemu kiai-kiai, sedapat mungkin mengajak anak-anaknya untuk diperkenalkan dan dimintakan doa restu. Menurut Gus Mus, ini memang merupakan kebiasaan setiap kiai tempo dulu. Dengan Kiai Hamid baru ketika itulah Gus Mus melihatnya. Wajahnya sangat rupawan. Seperti banyak kiai, ada rona kearapan dalam wajah rupawan itu. Matanya yang teduh bagai telaga dan mulutnya yang seperti senantiasa tersenyum, menebarkan pengaruh kedamaian kepada siapapun yang memandangnya. 2. Suhu Kiai Hamid sebagai doa. Ayah Gus Mus berkata kepada Kiai Hamid, "Ini anak saya, Mustafa, sampeyan suhu." Dan tanpa terduga-duga, tiba-tiba, Kiai karismatik itu mencengkeram dada Gus Mus sambil mengulang-ulang dengan suara lembut, "Waladus solih, solih. Waladus solih, solih." Telinga Gus Mus menangkap ucapan itu bukan sebagai suuk, tapi cambuk yang terus terngiang, persis seperti tulisan ayah Gus Mus sendiri di notes Gus Mus, liyakun waladul asadi shiblan lahiratan. Anak singa seharusnya singa, bukan kucing. Apalagi dalam beberapa kali pertemuan selanjutnya, cengkeraman pada dada dan ucapan lembut itu selalu beliau ulang-ulang. Tapi dalam hati, diam-diam Gus Mus selalu berharap cambuk itu benar-benar mengandung suuk, doa restu. 3. Kiai Hamid, wali yang memanusiakan manusia. Ketika Gus Mus sering berjumpa dalam berbagai kesempatan, apalagi setelah Gus Mus mulai mengenal putra-putra wali Pasuruan ini Gus Nu'man, Gus Nasih, dan Gus Idris, Kiai Hamid pun menjadi salah satu tokoh idola Gus Mus yang istimewa. Pengertian idola ini, boleh jadi tidak sama persis dengan apa yang dipahami kebanyakan orang yang mengidolakan beliau. Biasanya orang hanya membicarakan dan mengagumi karomah beliau lalu dari sana, mereka mengharap berkah. Seolah-olah kehadiran Kiai Hamid hanyalah sebagai pemberi berkah kepada mereka yang menghajatkan berkah. Lalu beliau pun dijadikan inspirasi banyak santri muda yang melihat dan mendengar karomah beliau ingin menjadi wali dengan jalan pintas. Padahal berkah beliau lebih dari itu. Pernah suatu hari Gus Mus sowan ke kediaman beliau di Pasuruan. Berkat kolusi dengan Gus Nu'man, Gus Mus bisa menghadap langsung 4 mata di bagian dalam-dalam. Gus Mus melihat manusia yang sangat manusia yang menghargai manusia sebagai manusia. Bayangkan saja, waktu itu ibaratnya beliau sudah merupakan punjernya tanah Jawa, dan beliau mentasci Gus Mus agar tidak sungkan duduk sebangku dengan beliau. Ketawaduan, keramahan, dan kebapaan beliau, membuat kesungkanan Gus Mus sedikit demi sedikit mencair. Beliau bertanya tentang Rembang dan kabar orang-orang Rembang yang beliau kenal. Tak ada fatwa-fatwa atau nasihat-nasihat secara langsung, tapi Gus Mus mendapatkan banyak fatwa dan nasihat dalam pertemuan hampir 1 jam itu, melalui sikap dan cerita-cerita beliau. Misalnya, beliau menghajar nafsu tamak Gus Mus dengan terus-menerus merogoh saku-saku beliau dan mengeluarkan uang seolah-olah siap memberikannya kepada Gus Mus. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu hobi Kiai Hamid adalah membagi-bagikan uang. Atau ketika beliau bercerita tentang kawan Rembangnya yang dapat Gus Mus tangkap, intinya, setiap manusia mempunyai kelebihan di samping kekurangannya. 4. Kiai Hamid bukan wali tiban dan bukan kiai kagetan. Proses yang berlangsung, yang membentuk seorang santri Abdul Mukti menjadi Kiai Abdul Hamid. Dalam hal ini terkait ketekunan beliau mengasah pikir dengan menimba ilmu, tentang perjuangan beliau mencemerlangkan batin dengan penerapan ilmu dalam amal dan mujahadah, dan kesabaran beliau dalam mencapai kearifan dengan terus belajar dari pergaulan yang luas dan pengalaman yang terhayati. Sehingga menjadi kiai yang mutabahir, yang karenanya penuh kearifan, pengertian, dan tidak kagetan. Kiai Hamid bukanlah wali tiban. Wali tiban, kalau memang ada, tentu berpotensi kontroversial dalam masyarakat. Kiai Hamid tidak demikian. Beliau dianggap wali secara mutafak alaih. Bahkan ayah Gus Mus, Kiai Bisri Mustafa dan guru Gus Mus Kiai Ali Maksum keduanya adalah kawan karib Kiai Hamid yang paling sulit mempercayai adanya wali di zaman ini, harus mengakui,
meskipun sebelumnya sering meledek kewalian kawan karib mereka ini. 5. Kiai Hamid, ulama paripurna yang mengamalkan ilmunya. Banyak orang alim yang tidak mengajarkan secara tekun ilmunya dan tidak sedikit yang bahkan tidak mengamalkan ilmunya. Lebih banyak lagi orang yang tidak secara maksimal mengajarkan dan atau mengamalkan ilmunya. Sebagai contoh, banyak kiai yang menguasai ilmu bahasa dan sastra nahwu, saraf, balagah, arudel, DCB, namun jarang di antara mereka yang mengamalkannya bagi memproduksi karya sastra. Kebanyakan mereka yang memiliki ilmu bahasa dan sastra itu menggunakannya hanya untuk membaca kitab dan mengapresiasi, menghayati keindahan kitab suci Al-Quran. Tentu tak banyak yang mengetahui bahwa salah satu peninggalan Kiai Hamid adalah naskah lengkap berupa antologi puisi. Banyak kiai yang karena keamanahannya mendidik santri, sering melupakan anak-anak mereka sendiri. Kiai Hamid, bukan saja mendidik santri dan masyarakat, tapi juga sekaligus keluarganya sendiri. Dari sosok yang sudah jadi Kiai Hamid, kita bisa menduga bahwa penghayatan dan pengamalan ilmu itu sudah beliau latih sejak masih nyantri. Demikian pula pergaulan luas yang membangun pribadi beliau, sudah beliau jalani sejak muda, sehingga beliau menjadi manusia utuh yang menghargai manusia sebagai manusia, bukan karena atribut tempelannya. Dan kesemuanya itu melahirkan kearifan yang dewasa ini sangat sulit dijumpai di kalangan tokoh-tokoh yang alim.